Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah, nihil ya. Revina gimana kabarnya, Rep? Sehat, Bu. Hari ini kita mempelajari tentang bermedia sosial ya. Media sosial itu harus bijak dalam bermedia sosial anak-anak. Gak boleh sembarangan kita bermedia sosial. Semua itu ada aturannya masing-masing anak-anak. Apa itu media sosial? Ada yang tahu? Ada yang tahu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi, serta membuat dan membagikan konten-konten seperti tulisan, foto, dan video secara daring dalam sebuah komunitas atau jaringan virtual. Artinya apa dari situ? Dari kesimpulannya apa? Coba Revina, bisa menyimpulkan yang Ibu bicarakan tadi? Intinya apa, Rep? Kita itu harus melaksanakan, kita harus bijaklah dalam melakukan media sosial, dalam bermain media sosial. Karena jika kita tidak bijak dalam bermedia sosial, maka dampaknya akan ke diri kita. Ya, benar. Jadi untuk kita juga ya, untuk semuanya kita harus bijak bermedia sosial ya anak-anak. Dalam media sosial itu ada beberapa macam anak-anak, ada beberapa macam dalam media sosial, terutama nih ada TikTok. Ini TikTok atau WhatsApp atau Instagram ini bisa menimbulkan bahaya negatif atau positif. Kalau di TikTok itu bahayanya seperti apa, Bu? Ya, kalau di TikTok itu kan sekarang apalagi di era Gen Z ya. Gen Z itu banyak orang-orang yang menimbulkan hoax. Dalam arti hoax itu kayak video yang rekayasa dibuat orang sengaja untuk popularitas, untuk dalam arti sekarang untuk FYP. Tahu FYP kan anak-anak? Tahu. Kalian tahu apa manfaat media sosial? Manfaat media sosial, ada yang tahu manfaat media sosial? Untuk mencari informasi. Selain itu, benar. Selain itu apa? Ayo. Apa? Manfaat media sosial bagi pelajar. Apa? Ayo. Ada yang tahu? Untuk belajar. Memperluas akses sumber belajar dan mengembangkan kreativitas sehingga meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi dari manfaat media sosial itu mengembangkan kreativitas dalam diri kita masing-masing ya anak-anak. Itu ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik, Ibu akan membuat kelompok. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompok ya, kelompok diskusi untuk pelajaran hari ini bermedia sosial harus bijak ya. Baik, kita bagi diskusinya masing-masing menjadi 2 kelompok ya. Ibu ada pertanyaan juga. Nanti kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya anak-anak. Ibu udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, jadi wajib untuk dijawab untuk kalian semua. Wajib dikerjakan ya. Ini untuk kamu kelompok dan ini untuk kamu ya. Jadi itu dikerjakan, jangan lupa nanti dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaan apa itu dengan YouTube atau WhatsApp, apa manfaat media sosial menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang berita hoax. Ibu tadi udah membagikan soal-soalnya ya, nah jangan lupa untuk dikerjakan diskusinya, semuanya dikerjakan ya. Ibu cuma mau menjelaskan, bijak dalam bermedia sosial berarti menggunakan platform digital secara bertanggung jawab, menjaga etika, melindungi privasi serta menyaring informasi. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran hoaks, mencegah dampak negatif dan kesehatan mental, melindungi diri dari jerat hukum. Ibu akan memberikan panduan praktis untuk menjadi pengguna media sosial yang bijak.
Satu itu saring sebelum sharing. Dalam arti selalu periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada berita utama yang sensasional. Dalam mencegahnya itu bisa menggunakan metode seperti saring sebelum sharing, agar tidak menjadi penyebar berita hoaks atau bohong yang dapat merugikan orang lain. 2. Menjaga etika dan sopan santun, menggunakan bahasa yang baik. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan atau menyinggung rasa. Hargai pendapat, hormati perbedaan pandangan, dan hindari perbedaan kusir yang tidak konstruktif di kolom komentar. 3. Melindungi privasi Anda. Itu media sosial itu bisa melindungi privasi Anda. Anda itu bisa melindunginya. Ada di data pribadi. Jangan pernah menggunakan informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, nomor rekening, atau jadwal harian ke publik. Gunakan akun Anda agar interaksi lebih aman dan terkontrol. Berpikir sebelum mengunggah. Dalam arti berikan waktu jeda sebelum membagikan sesuatu yang emosional atau kontroversial. Ingat ya anak-anak, bahwa jejak digital itu abadi dan dapat mempengaruhi reputasi Anda di dunia nyata. Jadi apa yang kalian perbuat itulah yang kalian tanam itulah yang akan kalian dapat. Dalam artinya, kalian membagikan apapun itu pasti ada hasilnya. 5. Atur waktu dan detox digital. Dalam arti tentukan batas waktu harian untuk berselancar di media sosial guna mencegah kecanduan dan menjaga fokus Anda di dunia nyata. Detoxnya digital dilakukan jeda secara berkala, atau misal tidak membuka medsos saat akhir pekan untuk menyegarkan pikiran dan menjaga kesehatan mental. Gini anak-anak ya, Ibu mau merefleksikan diri dari bijak bermedia sosial. Yang pertama, apa tujuan saya membuka aplikasi ini? Jadi apa tujuan kalian membuka aplikasi seperti YouTube atau WhatsApp atau TikTok? Itu tujuannya untuk apa? Kalau kita ketahui, kita membuka WhatsApp itu harus ada yang penting, kayak nggak boleh selalu sembarangan membuka WhatsApp, atau WhatsApp itu bersikap pribadi ya anak, bersikap privat atau akun privat. Dan bermedia sosial dalam TikTok itu juga kita harus berhati-hati. Dalam arti berhati-hati, kita tidak boleh sembarangan mengunggah ataupun membagikan sesuatu dengan membagikan sesuatu itu hal-hal buruk, itu nggak boleh ya anak-anak. 2. Apakah konten yang saya unggah bermanfaat atau justru memicu masalah? Ingat ya, jejak digital bersifat permanas. Bagaimana perasaan saya setelah bermain media sosial? Apakah kalian selama bermain bermedia sosial itu sudah merasa aman, sudah merasa bahagia, atau malah cemas? Sudahkah saya menyaring informasi sebelum membagikannya? Kalian harus mengecek dulu kebenarannya sebelum mengunggahnya atau mempubliknya. 5 pilar utama bermedia sosial. 1. Jaga privasi. Hindari membagikan data. Itu tadi udah Ibu katakan ya, tadi membagikan data pribadi itu nggak boleh di sosial media. Itu sangatlah privat untuk semuanya. Tidak boleh dibagikan kepada publik. Saring itu sebelum sharing, itu sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi media sosial adalah cermin dari diri kita di dunia digital. Menggunakan dengan bijak seperti mengendalikan teknologi, bukan membiarkan teknologi mengendalikan hidup Anda. Baiklah anak-anak, apakah tadi soal yang Ibu berikan tadi sudah selesai? Semuanya dikumpul ya anak-anak? Sudah Bu. Nanti dikumpul di meja Ibu ya. Udah, itu aja yang Ibu bisa sampaikan. Apabila Ibu ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, ini pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Semoga semuanya pada sehat, lancar terus.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.